Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang tertatih-tatih di tengah guyuran hujan, tengah meminta pertolongan. Tak berselang lama, muncul sosok berjubah hitam menghampirinya dan film pun baru dimulai. Pagi itu sebelum beraktivitas, Ivy menyempatkan untuk menonton televisi sembari menyeduh segelas kopi. Kebetulan saat itu siaran menayangkan maraknya kejahatan yang terjadi di negeri jiran. Tak berselang lama tunangannya Ivy yang bernama Norman datang membawakan sarapan untuknya. Ivy kemudian sarapan ditemani Norman yang terlihat sedang fokus menonton televisi. Saat itu siaran mengabarkan penemuan seonggok mayat korban pembunuhan yang terjadi di awal film tadi. Diketahui identitas korban bernama Ammar Rashid berusia 29 tahun. Tak disangka, Norman berkata kepada Ivy jika dia mengenal pria itu. Norman menerangkan bahwa Ammar adalah teman saat bersekolah di SMK. Ivy kemudian meminta agar Norman menghubungi keluarga korban dan mengucapkan bela sungkawa. Namun Norman menolak dan mengatakan jika dia tidak begitu dekat dengan korban. Kau tanya family dia apa jadi kat dia? Tak close pun. Lalu Norman mengantar Ivy ke tempat kerjanya. Saat itu Ivy merasa aneh dengan sikap kekasihnya karena sering melamun tidak seperti biasanya. Yang Sesaat tiba di ruangannya, Ivy dihampiri asistennya yang membawakan sebuah surat undangan pernikahan. Saat Ivy membuka undangan itu, ia merasa bahagia karena undangan itu dikirim oleh sahabat lamanya ketika kuliah yang bernama Lisa Henderson. Malam harinya, Ivy menunjukkan undangan itu kepada Norman. Sambil menceritakan kenangannya ketika menjadi mahasiswa, Ivy memaksa Norman agar mau menemaninya menghadiri resepsi pernikahan sahabat lamanya itu. Awalnya Norman menolak permintaan Ivy, namun karena bujuk rayu manja seorang wanita, akhirnya Norman mau mengantar Ivy ke pernikahan Lisa. Singkat cerita, bermodalkan Google Maps, terlihat Norman dan Ivy OTW kondangan ke rumah Lisa, yang ternyata lokasi resepsi sangatlah jauh dari perkotaan. Di dalam mobil, Ivy merasa jengles karena Norman terlihat tidak ikhlas mengantarnya. Tapi, suasana kembali mencair ketika Norman meminta maaf dan berjanji akan mensubrek channel ini agar bisa monetize. I tak nak you melaju sebab I cuma tanya je. Setelah jauh berkendara, mereka tak kunjung tiba di lokasi resepsi. Lalu, terdengar suara GPS yang berkata, "Putar balik, putar balik, putar balik." Norman kemudian meminta Ivy untuk mengecek ponselnya. Dan saat Ivy mengecek ponselnya, ternyata tempat itu tidak ada sinyal. Kemudian Ivy melihat denah yang berada di undangan. Dan akhirnya mereka tiba di lokasi resepsi. Setelah turun dari mobil, Ivy merasa terkejut melihat puluhan kursi tamu yang kosong, bahkan bangku mempelai yang tidak berpenghuni. Di sana hanya terlihat bangunan megah dan beberapa mobil yang terparkir. Mereka sempat mengira jika pernikahan itu mungkin sudah dibatalkan. Untuk memastikan keadaan, Ivy dan Norman berpencar mencari orang lain di tempat itu. Melihat ada orang lain berfoto di samping gedung, Ivy menghampirinya dan mengajak mereka berkenalan. Ternyata mereka adalah teman sekolah Lisa waktu SMK. Mereka bernama Sofia, Rania, dan Adam. Tak berselang lama, datang Norman bergabung dengan mereka. Ivy pun terkejut, ternyata Norman mengenal mereka bertiga. Sofia kemudian menerangkan jika dirinya, Rania, Adam, Norman, dan Lisa dulunya satu sekolahan. Bersamaan itu, dari kejauhan pacar Sofia yang bernama Vic memanggil mereka untuk madang. Di dalam gedung mereka kembali heran karena suasana di dalam sangat sepi. Mereka merasa janggal karena dari awal mereka tiba, mereka tidak bertemu tamu undangan lain selain mereka. Sampai mereka mengira apakah mungkin yang diundang hanyalah mereka saja. Please, have a seat. Please. Jangan Makan banyak ni. Maknanya you tak jumpa seorang pun lagi dalam rumah ni. Apa tujuannya? Ayam lah. Bersamaan itu, Ivy yang merasa aneh karena yang berada di sana hanyalah teman sekolah Lisa saja, kecuali dirinya dan Vic. Lalu Ivy meminta izin kepada Norman untuk pergi ke lantai 2 berharap berjumpa dengan Lisa dan teman-teman kampusnya. Saat Ivy pergi, mereka yang sedang menikmati hidangan terkejut karena Sofia tiba-tiba berteriak. Mereka pun terkejut ketika melihat potongan jari di dalam makanan itu. Bersamaan itu, terdengar juga teriakan Ivy dari lantai atas. Mereka kemudian bergegas naik dan ternyata
Mereka menemukan Lisa tewas dengan gaun penuh saus dan tubuh yang tergantung. Di sana terlihat juga foto seorang wanita yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Mereka meyakini jika sebenarnya undangan ini bukanlah undangan pernikahan. Vic yang tidak mengetahui siapa sosok wanita dalam foto itu berusaha meminta penjelasan, namun mereka berempat memilih bungkam. Bersamaan itu terlihat Ivy berusaha menghubungi polisi. Karena tidak mendapat jaringan, Ivy kemudian berteriak memanggil Norman dan lainnya agar segera meninggalkan tempat itu. Ivy! Keluar dari sini. Kita pergi di Papua yang saya telah di sini. Kita Saat mereka hendak pergi, Vic menyadari kekasihnya menghilang. Ternyata saat itu Sofia ditangkap sosok misterius. Sofia lalu dioncalkan dari atas hingga membuatnya tak sadarkan diri. Saat mereka berusaha membawa Sofia ke rumah sakit, keanehan kembali terjadi. Tiba-tiba ketiga mobil mereka mogok berjamaah. Walaupun sempat terjadi ketegangan di sana, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah itu untuk menjaga Sofia sampai hujan reda. Norman, sudah! Sudah! Berhenti takkan aku nak papah Sofia di dalam hujan? Nak tunggu je dalam rumah ni sampai semua mati. Lalu Ivy bertanya kepada Norman tentang hubungannya dengan Lisa dan keempat sahabatnya itu. Ivy merasa ada yang aneh karena dari awal Norman menyembunyikan kebenaran jikalau ia mengenal Lisa. Terlebih lagi, mengapa undangan itu ditunjukkan kepadanya bukan untuk Norman? Padahal yang ada di tempat itu saat ini hanyalah teman-teman Norman waktu SMK. Bukannya menjawab pertanyaan Ivy, Norman malah berkata ia berjanji akan membawa Ivy pergi dari tempat itu dengan selamat. Ivy yang kesal kemudian pergi meninggalkannya. Di lain tempat, terlihat Adam dan Rania berbisik membahas sesuatu. Perbincangan itu berhenti ketika Vic muncul dan tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Nak perempuan ni. Orang buat apa dengan dia? Dengan membawa foto gadis itu, Vic mendesak kepada mereka agar mau mengaku. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Vic kemudian meminta Ivy untuk bertanya kepada Norman. Akhirnya Norman pun bercerita jika gadis yang ada di dalam foto itu bernama Shania. Dahulu Shania adalah teman sekolah mereka. Namun Shania sering dibully dan yang paling kejam membuli adalah Lisa. Karena depresi sering dibully, akhirnya Shania memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ivy yang tidak kuat mendengar cerita itu pergi meninggalkan mereka. Ia tidak menyangka jika calon suaminya itu menyembunyikan banyak hal darinya. Tak berselang lama, Norman menghampiri Ivy dan mencoba meyakinkan Ivy jika dirinya tidak ikut terlibat dalam insiden masa lalu itu. Ivy lalu bertanya jika Norman tidak terlibat, mengapa dirinya sekarang ada di tempat ini. Norman lalu melanjutkan ceritanya jika dahulu sebelum mengakhiri hidupnya, Salina meninggalkan catatan yang berisi nama-nama mereka. Dari catatan itu, Ibu Salina mencari keadilan. Namun hakim memutuskan mereka tidak bersalah karena tidak ada saksi mata. Norman berkata jika saat itu ia melihat Salina dirundung, ia pasti akan menolong Salina. Mendengar penjelasan itu, Ivy masih merasa ada yang disembunyikan oleh Norman. Ivy kemudian pergi meninggalkan Norman sendirian. Lalu Norman menghampiri Rania dan memintanya untuk merahasiakan cerita sebenarnya kepada Ivy. Norman tidak ingin jika hubungannya kandas karena masa lalu mereka. Bersamaan itu datanglah Adam yang mengira jika Rania menaruh hati kepada Norman. Tapi apa salah sama pegang tangan lah? Dia yang pegang tangan I lah. Sambil terbakar cemburu, Adam terus mengungkit masa lalu yang membuat Rania kesal kepadanya. Norman lalu memberi wejangan kepada Adam agar ia tenang. Setelah suasana mendingin, Norman menerangkan jika ia sebenarnya ragu datang ke acara ini karena sebelumnya ia melihat berita kematian Amar teman mereka. Terlebih lagi, Amar adalah pacar Lisa saat di sekolah. Dirinya yakin jika si pembunuh mempunyai hubungan darah dengan Shania. Bersamaan itu, terdengar lagi teriakan Ivy. Ternyata saat itu Ivy ketakutan melihat Vic yang membawa sebilah pisau. Vic lalu menjelaskan jika ia akan menggunakan pisau itu untuk berjaga-jaga sembari ia pergi keluar untuk mencari bantuan. Saat itu Rania ingin menemani Vic, tapi Adam mencegahnya karena di luar sangat berbahaya. Kemudian Adam pun mencari bantuan bersama Vic. Saat kepergian mereka, Norman menemui Rania dan mengungkapkan kecurigaannya kepada Vic. Norman mengira jika Vic adalah saudara kandung Shania yang ingin balas dendam. Terlebih lagi dari semua orang di sana, hanyalah Vic yang tidak mengenal Lisa. Lalu Norman menyuruh Rania untuk mengunci pintu dan menemani Ivy selagi dirinya membentulkan kendaraan mereka. Kunci pintu ni. Kau nak cuba repair kereta tu.
Ivy yang ragu dengan cerita Norman saat itu bertanya dan meminta Rania untuk jujur kepadanya. Awalnya Rania ragu menceritakannya, tapi akhirnya ia mau bercerita. Dahulu kala di Cemara International School, datang siswi baru yang cantik dan berprestasi. Siswi itu bernama Salina. Sekolahan elit itu diisi oleh anak-anak pejabat dan orang-orang kaya kecuali Salina. Salina berhasil masuk di sekolahan itu karena doa seorang ibu yang membuat Salina mendapat beasiswa dari pemerintah. Prestasi Salina saat itu menarik perhatian banyak orang. Bahkan ayah Salina yang memegang jabatan tertinggi di sekolahan itu memberi beasiswa khusus untuknya. Hal itu membuat kebencian Lisa semakin besar. Baginya, Salina tidak pantas mendapat perhatian dari siapapun. Hanya dirinya lah yang pantas dipuja karena ayahnya yang memiliki kekuasaan tertinggi di sekolahan itu. Hingga suatu hari, saat Salina mengambil barang di gudang, ia tidak sengaja melihat Lisa bersama Amar kekasihnya usai praktek biologi. Lisa kemudian mengancam Salina jika berani membocorkan apa yang ia lihat. Dan hal buruk terjadi ketika semua siswa mengetahui rahasia itu. Lisa lalu menghakimi Salina hingga tidak berdaya. Tak sampai di situ, ia kemudian menyuruh Arman kekasihnya untuk memperkaos Salina. Ivy lalu bertanya, lalu apa yang dilakukan oleh Norman tunangannya? Rania berkata, Norman dan Adam tidak ikut memperkaos Salina. Mereka hanya menjaga dan memastikan tidak ada orang yang mengetahui hal itu. Usai mendengar cerita itu, Ivy pergi menemui Norman dan mengungkapkan kekecewaannya. Norman! Norman pun meminta maaf atas semua hal yang ia sembunyikan sambil berkata jika ia sangat menyayangi Ivy. Norman berjanji akan selalu terbuka dan tidak akan menyembunyikan apapun lagi darinya. Di tengah perbincangan terdengar ketukan pintu yang sangat kencang. Saat dibuka ternyata itu adalah Adam yang tengah sekarat dengan luka tusuk di perutnya. Akhirnya Adam pun tewas. Saat itu Norman semakin yakin Taufik adalah saudara Salina yang berniat membalas dendam kepada mereka. Rania kemudian berlari ke kamar Sofia. Ia lalu berusaha membangunkan Sofia untuk menanyakan asal-usul kekasihnya itu. Sesaat setelah Rania pergi, Sofia pun siuman. Sofia lalu berkata kepada Ivy jika saat dirinya terbaring, ia mendengar cerita yang Rania sampaikan. Namun, kenyataan cerita itu kurang tepat karena cerita aslinya lebih menyedihkan. Ternyata anak dari korporat di sekolahan itu bukanlah Lisa, melainkan Rania itu sendiri. Sofia juga mengatakan jika orang yang Sania temui di gudang bukanlah Lisa dan Arman, melainkan Rania dan Norman calon suaminya. Bahkan saat itu Rania menyuruh Norman, Adam, dan Amar memperkaos Sania. Setelah kejadian itulah Sania memilih mengakhiri hidupnya. Di sisi lain terlihat Norman menenangkan Rania yang kalut karena kematian Adam. Dalam pelukan hangat Norman, Rania akhirnya tenang. Norman berjanji akan membawa mereka keluar dari tempat itu dengan selamat. Lalu Rania berkata apakah Norman masih mencintainya. Bersamaan itu terdengar suara mencurigakan dari kamar tempat Sofia dan Ivy berada. Sampainya mereka di sana, terlihat Ivy tergeletak lemas dengan luka benturan di kepalanya, sedangkan Sofia sudah tewas bersimbah darah. Bersamaan itu lampu pun padam. Norman kemudian menyuruh Rania mengunci pintu dan menjaga Ivy selagi dirinya akan pergi mengecek generator listrik. Saat itu Norman menyadari ada yang mengawasinya. Dengan bermodalkan tongkat sakti, Norman menantang pembunuh itu. Lalu tiba-tiba di sisi lain, Ivy berkata kepada Rania, sebelum mati, Sofia menceritakan kebenaran kepada dirinya. Rania kemudian membenarkan cerita itu. Bersamaan itu, listrik kembali menyala. Rania kemudian meninggalkan Ivy yang merintih kesakitan. Diam! Tengok siapa yang mati, kau ke aku. Dengan membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga, Rania kemudian mencari keberadaan Norman. Mendengar suara dari lantai atas, Rania kemudian menghampiri sumber suara. Dan ternyata Norman! Rania pun bertemu dengan Ibu Sania bersama Norman yang sekarat. Rania yang ketakutan kemudian berlari tak tentu arah dan tiba-tiba
Rania memohon ampun dan meminta Vic tidak membunuh dirinya. Vic lalu berkata jika dia bukanlah pembunuh itu. Ia menjelaskan saat ia mencari bantuan bersama Adam, dirinya diserang oleh seorang wanita yang sekarang sudah kita ketahui identitasnya. Wanita itu berkata akan melepaskan dan membiarkan Vic hidup jika ia tidak ikut campur dalam urusan balas dendamnya. Lalu Vic bertanya keadaan kekasihnya saat ini. Rania menjelaskan jika Sofia telah tewas. Hal itu membuat Vic gelap mata. Tanpa pikir panjang, dengan semangat api membara, Vic keluar mencari ibu Sania. Namun sayangnya, semangat tinggi yang tidak disupport dengan hoki harus berakhir dengan tragis. Akhirnya, Vic pun tewas. Sedangkan Rania yang masih memiliki kekuatan mencoba melarikan diri. Namun sayangnya, karena sudah lemas dan mengeluarkan banyak darah, akhirnya ia pingsan di dalam hutan. Pagi harinya, Rania yang tersadar kembali melanjutkan perjalanannya. Kebetulan saat itu ada mobil yang melintas. Rania kemudian meminta tolong agar diantarkan ke rumah sakit. Namun sayang seribu sayang, saat Rania tersadar, ia kembali ke rumah itu. Ternyata orang itu adalah ayah Sania. Dan plot twistnya lagi, Ivy adalah adik Sania. Dengan terbata-bata, Rania memohon ampun dan belas kasih kepada mereka. Sambil menceritakan penderitaan keluarga mereka, Ivy kemudian menghabisi Norman dan Rania. Aku membuat celaka. Pokoknya. Di akhir film, terlihat Ivy bersama ayah ibunya menyerahkan diri ke kantor polisi. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dulu 100 bang.